Halo Bapak Ibu semuanya, ketemu saya lagi dengan Dr. Roni Tamba di channel Anak Sehat dan Berkualitas. Apa kabarnya Bapak Ibu semuanya? Saya doakan agar kita semuanya sehat selalu dan putra-putri kita bisa bertumbuh dan berkembang sesuai dengan potensi genetiknya. Nah, kali ini kita akan membahas satu materi, yaitu bagaimana tips MPASI pada ibu-ibu yang bekerja atau sering disebut dengan working mom. Ini banyak sekali ditanyakan oleh ibu-ibu ketika kelas MPASI, baik secara online maupun offline. Mereka menanyakan, "Dok, saya ini kan bekerja. Nah, kira-kira ada tipsnya nggak supaya nanti saya bisa bekerja tapi momen-momen dalam pembuatan MPASI buat bayi saya itu tidak saya lepas atau masih bisa saya ikuti." Ini merupakan hal yang mungkin saja terjadi pada Bapak Ibu. Nah, seperti biasa Bapak Ibu semuanya, sebelum memulai pembahasannya, saya tetap mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah rajin menyimak materi-materi kami di channel Anak Sehat dan Berkualitas. Dan bagi Anda Bapak Ibu yang mungkin saja pertama kali menyimak materi kami, jangan lupa klik tombol subscribe-nya, like, dan boleh di-share kepada teman-teman yang lain. Mana tahu di sana ada banyak temannya, ada saudaranya, ada sahabatnya yang membutuhkan materi ini. Yuk kita mulai pembahasannya Bapak Ibu semuanya. Bapak Ibu, tidak dapat dipungkiri bahwa ini menurut data, lebih dari 30% wanita itu bekerja, entah wanita sebagai ibu atau masih single. Kenapa demikian? Ya banyak alasannya ya. Di antaranya adalah untuk mensupport atau mendukung dari ekonomi keluarga. Artinya bukan hanya seorang suami atau ayah yang menopang ekonomi keluarga, tapi juga ada peran daripada ibu atau istri. Nah, dilihat tadi tipe pekerjaannya, wanita yang bekerja ini itu ada yang di sektor formal dan kebanyakan malah mereka bekerja di sektor informal. Dia misalnya di toko atau di pembuatan olahan rumah tangga dan lain sebagainya ya. Hanya sedikit yang kerja di sektor formal. Ini juga menjadi tantangan tersendiri bagaimana nanti pengaturan sistem peraturannya yang diadopsi apakah sama seperti yang di sektor formal. Tentu akan berbeda karena yang sektor formal itu sudah ada peraturan yang sangat mengikat, sedangkan sektor informal itu biasanya kurang mengikat. Nah, yang berikutnya adalah lama bekerja dalam sehari dan juga dalam seminggu. Ada yang sehari itu 8 jam, ada bahkan yang mungkin sampai 10 jam, ada yang seminggu 5 kali, ada yang seminggu 6 kali, bahkan yang seminggu setiap hari itu masuk kerja. Tentu ini juga variasi-variasi ini akan membuat ibu-ibu juga tentunya berbeda kemampuannya dalam membuat MPASI, berbeda juga kemampuannya dalam mendampingi bayinya saat pemberian makan. Apalagi di kota besar misalnya Jakarta itu kan, walaupun katanya 8 jam kerja, tapi dihitung dari lama perjalanannya, entah itu pergi maupun pulangnya, jatuh-jatuhnya malah bisa 12 jam bahkan lebih. Mulai dari matahari terbit sampai terbenam itu biasanya masih terpisah dari bayinya, sehingga ini juga menjadi tantangan. Kapan bisa mendulang bayinya? Kapan bisa menyuapi bayinya? Tentu tidak segampang yang kita bayangkan. Nah, jika misalnya kita itu bekerja, tentu ada yang merawat si bayi. Jika kita bicara tentang perawatan bayi ini, tentu ada dua kemungkinan. Yang pertama adalah dititipkan di daycare. Yang kedua adalah dirawat di rumah oleh pengasuh. Pengasuhnya itu bisa dari keluarga sendiri atau orang lain atau asisten rumah tangga. Nah, kalau rawat di daycare, tentu ini juga berarti kita pasangkan ke orang lain yang mungkin saja sulit kita berikan masukan, ya, karena mereka sudah merasa punya SPO sendiri, gitu ya, punya aturan tersendiri. Dan juga nanti di sana juga mungkin akan campur dengan bayi-bayi yang lain yang bisa saja itu anaknya yang A itu sakit, dia sangat menular ke yang lainnya. Di rumah juga kalau misalnya kita titipkan dengan ART, ini juga menjadi tantangan tersendiri. Bagaimana cara mengajari mereka, bagaimana juga cara memastikan mereka memberikan apa yang kita inginkan. Tantangan pada misalnya orang tua di rumah, ya tentu ngajari orang tua harus lebih susah daripada ngajari orang lain, karena mereka orang tua kita. Bagaimanapun orang tua kita itu merupakan orang yang kita hormati. Sekarang bagaimana sih tipsnya agar saat bayi mulai MPASI bisa fine-fine aja, bisa mulus-mulus saja, maksimal yang bisa kita bayangkan dan kita inginkan?
Nah, yang pertama yang paling utama adalah buatlah kesepakatan. Ini yang utama. Kesepakatan yang dimaksud di sini adalah kesepakatan antara ayah, ibu, dan pengasuh. Entah pengasuhnya itu di rumah ada ART atau keluarga, atau yang di daycare atau di tempat perawatan penitipan anak itu. Kesepakatan ini ada banyak hal yang mesti kita kaji. Yang pertama adalah bagaimana cara kita untuk memberikan yang terbaik pada buah hati kita. Yang mencakup apa saja? Misalnya yang pertama adalah jadwal anak makan dan minum. Ini sangat penting sekali ya, karena apabila jadwal ini serampangan, tentu akan membuat anak itu rasa laparnya tidak akan pernah konsisten. Nah, ketika misalnya jadwal anak ini kita berikan dengan baik, maka akan memelihara rasa lapar si anak sehingga anak itu akan lahap makannya. Dan ini kadang-kadang merupakan kelemahan apabila itu di daycare. Kalau misalnya banyak bayi di sana yang dirawat, tentu itu jadwalnya lebih pada menyesuaikan mereka. Kalau di rumah itu tantangannya adalah bagaimana kita membuat jadwal ini sesuai dengan keadaan si bayi. Kapan bayinya bangun, kapan bayinya tidur, kapan bayinya mandi, dan lain sebagainya. Jadi jadwal disepakati dulu, lalu kalau sudah sepakat, maka semua yang merawat si bayinya mestinya konsisten untuk memenuhinya, untuk melaksanakannya. Yang berikutnya sepakat bagaimana cara membuat makanan. Kadang-kadang nih di rumah itu ada yang ingin menggampangkan, misalnya carilah yang instan gitu ya, atau udahlah kasihlah yang ini, yang penting anaknya diem. Nah, ini merupakan satu hal yang mungkin tantangan di rumah. Paling bagus kita sepakat apa sih yang mesti kita lakukan, apa sih yang mesti kita berikan. Misalnya tujuan kita adalah memberikan makanan yang olahan rumah tangga. Ini bagus banget, tapi bagaimana kesepakatannya? Siapa yang masak, siapa menyiapkan, bagaimana caranya? Ini adalah kesepakatan bersama. Yang berikutnya adalah cara menghangatkan makanan. Nah, ada tuh yang mungkin anaknya tiba-tiba sudah lapar segala macam, bingung cara menghangatkannya. Nah, ini merupakan harus kesepakatan di mana dan alat apa yang dibutuhkan. Nah, jika bayi tidak bisa menghabiskan makanannya, apa yang kita lakukan? Nah, ini kesepakatan nih. Ada orang mungkin, kalau orang lain ya, itu bisa, ada kasih susu gitu ya. Aduh, kasih aja lah si perah. Aduh, kasih aja lah apa yang diingat si bayi. Nah, ini kadang-kadang yang akan membuat tantangan tersendiri, membuat si bayi itu tidak akan merasa lapar, sehingga nanti bayinya tidak akan mau makan. Yang berikutnya, apa yang boleh dan yang tidak boleh. Ini merupakan kesepakatan kita bersama ya, tentang pemberian bahan makanan, tentang cara memberikan ke bayi, tentang jika bayi itu makan apakah harus diberikan ditemani dengan screen time atau tidak. Ini kesepakatan apa yang boleh dan yang tidak boleh kita lakukan ketika proses EBASI ini. Kesepakatan ini juga akan membuat bayi itu akan terpola dengan baik. Jadi bayi itu ibaratnya kanvas putih yang kalau kita cat merah jadi merah, kita cat hijau jadi hijau. Tapi kalau sudah kadung merah mau diubah jadi hijau, itu susahnya minta ampun. Jadi kalau misalnya terpola dengan bagus dari awal, ini akan membuat segalanya akan tampak lebih mudah di periode berikutnya. Nah, jangan lupa kita sebagai orang tua melakukan evaluasi berkala. Misalnya tiap minggu kita diskusi dengan si pengasuh, apa sih yang dirasakan setiap harinya, apa sih tantangan yang mungkin dihadapi oleh mereka, dan kita sendiri juga apa yang menjadi evaluasi diri kita. Apakah kita masih bisa menyiapkan menu hariannya misalnya, apakah perlu dipertimbangkan menu 2 harian, apakah 3 harian, dan sebagainya. Nah, ini merupakan evaluasi-evaluasi yang mesti kita lakukan agar nanti ini segala problem atau tantangan tidak berlarut-larut tanpa diselesaikan. Yang berikutnya adalah lakukan perencanaan. Nah, tentu menyesuaikan lama dan kemampuan ibu. Ada yang tadi lama bekerjanya 12 jam, tentu nggak akan bisa menyuapi bayinya ketika makan. Maka ini menyesuaikanlah, misalnya siapa yang menyuapi. Di rumah itu misalnya ada suami yang hari Sabtu libur ya, kesepakatannya nanti suaminya yang menyuapi misalnya gitu ya. Dan juga berapa hari dalam seminggu liburnya, kalau Sabtu Minggu libur weekend, yuk semua yang di rumah berperan atau bisa dikendalikan oleh ayah dan ibunya dibandingkan dengan pengasuh lainnya. Jadi istilahnya jangan berikan 100%,
pengasuhan MPASI itu pada orang lain. Kita juga harus bisa menggunakan semaksimal mungkin waktu yang kita punya untuk menemani atau membuat MPASI pada bayi kita. Nah, yang berikutnya adalah buat jadwal. Tadi sudah saya terangkan, buat jadwal yang benar dan konsisten. Ya, jadwal ini sifatnya individual, tidak mesti sama dengan anak orang lain. Jadi jadwal itu menyesuaikan kapan jam tidur, kapan jam bangun, jam mandi si bayi kita. Berikutnya tentukan menu yang akan kita buat. Tentu menu ini bisa akan kita siapkan bahannya misalnya pada weekend kita belanja ya untuk menu harian atau mingguan atau beberapa hari si bayi kita. Supaya apa? Supaya kita nggak kepikiran lagi besok mau makan apa bayi saya, aduh beli di mana segala macam. Ini merupakan hal yang ribet kalau misalnya kita itu tidak menyiapkan menu-menu apa yang akan kita buatkan misalnya dalam seminggu ke depannya. Nah, jika misalnya disimpan bahan makanannya yang mentah dan bahan makanan yang sudah diolah atau makanan yang sudah jadi itu ya, yang sudah kita masak misalnya gitu, maka kemudian lakukanlah penyimpanan yang baik dan benar. Dengan melakukan penyimpanan yang baik dan benar ini berarti kita memastikan makanan itu risiko terpapar mikroorganismenya akan minim, sehingga bayi kita tidak akan berisiko sakit ya. Jadi ini merupakan hal yang mesti kita perhatikan bersama. Jika ayah atau ibu atau ada keluarga yang bersama dengan bayi, coba dampingin dan lakukan proses memberi bayi makan. Ya, tadi saya katakan kalau misalnya orang tua atau keluarga punya waktu, yuk dimaksimalkan waktu Anda bersama dengan MPASI-nya sih. Nah, demikian Bapak Ibu semuanya, saya sudah paparkan tentang bagaimana tips pemberian MPASI pada ibu bekerja atau working mom. Ini merupakan keputusan kita bersama, maka setelah diputuskan, yuk buat kesepakatan dan lakukan kesepakatan itu. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Salam sehat Bapak Ibu. Dadah.